Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 2, sub 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran dibahas adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Setelah di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang organ dan sistem pernapasan pada hewan, sekarang kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Karena itu jangan suka mencabut bulu hidung, karena itu mempunyai peranan yang sangat penting. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Ketiga ada laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Berikutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Di sini bronkus berperan sebagai jalur keluar masuknya udara, yaitu ke dalam dan keluar paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Tanpa adanya bronkiolus, maka paru-paru baik hewan maupun manusia akan mengalami gangguan dan juga kerusakan. Lalu selanjutnya ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana proses pernapasan pada manusia memanfaatkan organ-organ pernapasan yang tadi kita bahas. Saat kalian bernafas, udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian menuju ke alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida
pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk nantinya oksigen tersebut disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga nantinya keluar melalui hidung saat kalian menghembuskan nafas. Kamu telah membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia. Dari bacaan tersebut sekarang buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan teks tadi. Dari pertanyaan tersebut, tuliskan juga jawabannya. Tuliskan pertanyaan dari jawabanmu dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada satu contoh. Pada kata tanya apa, contohnya, apa saja organ pernapasan pada manusia, dan sudah disertai dengan jawabannya. Organnya yaitu adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, mungkin Bapak berikan contoh pertanyaan kedua. Contohnya, apa zat yang diambil tubuh saat kita bernafas? Nah, jawabannya zat yang diambil oleh tubuh saat kita bernapas adalah oksigen. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya, apa fungsi rambut yang terdapat di dalam rongga hidung? Nah, jawabannya, rambut yang terdapat di dalam rongga hidung berfungsi menangkap kotoran. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian kata tanya kapan. Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Udara yang pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Atau contoh lainnya, kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan? Udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan saat berada di selaput hidung. Nah, itu beberapa contoh yang menggunakan kata tanya kapan. Atau yang ketiga, di mana? Contohnya, di mana udara pernafasan pertama kali masuk ke dalam tubuh? Nah, udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh saat di rongga hidung. Kemudian, di mana persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang? Persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang terdapat di bagian faring. Contoh lainnya, di mana letak alveolus? Letak alveolus terdapat di dalam paru-paru. Nah, berikutnya di sini ada contoh kata tanya bagaimana dan contoh penggunaan kata tanya mengapa. Nah, kalian bisa mencoba-coba membuat pertanyaan sendiri berdasarkan kata tanya tersebut. Sekarang coba buatlah bagan kerja organ pernapasan manusia. Tuliskan pada selembar kertas karton. Bapak contohkan sebagai berikut. Nah, ini merupakan bagan organ pernapasan dari manusia. Silahkan kalian buat di kertas karton, kemudian isikan tanda-tanda dan tulisan organ-organ yang dimaksud. Misalnya bagian ini untuk menunjukkan area faring, dan bagian tanda ini untuk menunjukkan daerah laring. Nah, silakan kalian buat berdasarkan imajinasi dan pengetahuan kalian tentang organ pernapasan manusia. Selamat mengerjakan. Tahukah kamu, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita mengisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15 sampai 20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita menjadi terengah-engah setelah kita melakukan kegiatan berat. Saat menyanyi,
Kita juga harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik, ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud dengan nada diatonis mayor? Ayo baca bacaan berikut. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nadanya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Coba perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Dari C ke D itu berjarak 1, kemudian D ke E jarak nadanya 1, dari E ke F jarak nadanya setengah, dari F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, dan B ke C jaraknya setengah. Nah ini C yang berbeda ya, yang lebih tinggi. Atau contoh lainnya seperti ini. Do ke Re jaraknya 1, Re ke Mi jaraknya 1, Mi ke Fa jaraknya setengah, Fa ke Sol jaraknya 1, Sol ke La jaraknya 1, La ke Si jaraknya 1, dan Si ke Do tinggi jaraknya setengah. Nah itu adalah urutan tangga nada diatonis mayor. Kemudian ada pun ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Pertama, biasanya lagunya bersifat riang gembira atau lagu bersemangat juga bisa. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do. Ya, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa diawali dengan nada 5 atau sol, atau juga 3 atau dibaca mi, dan diakhiri nada 1 atau do. Adapun contoh lagu-lagu bersemangat yang menggunakan tangga nada ini adalah misalnya Hari Merdeka, kemudian Garuda Pancasila, ada juga Halo Halo Bandung, dan lain-lain, yang menunjukkan lagu tersebut bersemangat atau riang gembira. Nah, untuk menambah pemahamanmu, coba kerjakan dahulu soal-soal berikut. Nah, berikutnya Bapak akan berikan contoh lagu berdiatonis mayor, yaitu Hari Merdeka. Nah, kalau di sini dilihat nada awalnya dimulai dengan 5 atau sol ya. Kemudian temponya di sini allegro yang menunjukkan bahwa lagu ini bertempo cepat. Nah, di sini Bapak punya contoh yang sudah dimainkan dengan menggunakan piano. Kira-kira seperti ini. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.